Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk pembahasan 14 ya teman-teman, tentang baris akhir isim. Baris akhir masih tentang isim. Jadi isim itu contohnya itu masjid ya. Jadi teman-teman kadang melihat baca atau dengar ya masjidun, kadang masjidan, kadang masjidin. Apa sih senia di sana gitu ya? Gimana tekniknya? Gimana tekniknya? Nah, kita bahas satu-satu ya teman. Di sini ada baris dapan. Dapan tuh istilah di kampung saya ya, artinya tuh domah. Baris di atas ya fathah, nih kelihatan ya. Baris di bawah itu kasroh gitu. Nah, kita bahas yang kanan dulu ya, baris dapan atau domah itu ya. Di sini sih karena pakai al, jadi masjidu. Sebenarnya sih bisa aja ya kalau nggak pakai alif lam berarti pakai tanwin masjidun gitu ya. Nah, tipsnya untuk membuat isim itu domah dibaca domah seperti ini. Nih, banyak sih ya, cuman saya ini yang dasarnya saya bagi tahu ibu-ibu teman-teman ya. Mubtada. Jadi posisi kata ini masjid ini sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Istilah buat isim yang terletak di awal frase, di awal kalimat ya. Nih, contohnya di bawah ini ya. Al-masjidu kabirun. Wajib dibaca al-masjidu. Kenapa? Karena kan masjidnya di awal, berarti posisinya sebagai mubtada. Jadi apa yang disebut mubtada? Istilah bagi isim yang terletak di awal. Jadi si kakak memang mah gitu ya. Anggap si kakak. Oke, teman-teman. Subjek. Jadi pilihan kedua, kalau seandainya ada nih soal ABC, kenapa ini domah masjidnya? A. Mubtada, B. Subjek, C. Khobar berupa isim gitu ya. Semua jawabannya benar gitu, misal gitu ya. Jadi ini anggaplah sebagai ABC-nya ya. Inilah beberapa faktor-faktor atau alasan-alasan kenapa kita kadang membacanya domah isim tersebut. Subjek atau pelaku. Teman-teman tahu ya, subjek itu apa? Pelaku. Misalnya apa? Ahmad membaca buku, maka Ahmad di sana itu sebagai pelaku subjek, maka wajib bagi dia kita baca Ahmadu gitu ya. Enggak saya kasih contoh di sini karena itu sangat mudah ya. Kemudian khabar. Khabar artinya kemarin apa teman-teman? Kabar, informasi. Dia yang berupa isim juga. Jadi isim kedua lah yang letaknya di belakang sebagai khobar. Ini contohnya kabirun. Ini tidak kembar. Jadi kita ingatkan kembali teman-teman, kalau ada kata sifat itu jangan bermakna yang ya. Ini kan besar, jangan selalu maknanya yang. Masjid yang besar dia kan tidak kembar ini, tidak sama-sama alif lam. Jadi jangan diartikan masjid yang besar ya. Dia juga tidak sama-sama tanwin ya. Jadi masjid itu besar. Nah, ini ada dua isim. Isim yang di depan disebut mubtada, biasanya kan pakai alif lam tuh, dan dia nah, yang di belakang itu khobar berupa isim. Ini kan isim juga nih, dan dia sebagai khobar gitu ya. Sebagai kabarnya. Juga wajib domah, dan biasanya tidak pakai alif lam gitu. Karena kalau sama-sama alif lam, ntar naat man'ud ya. Jadinya bermakna yang gitu ya. Tidak, kita di sini sebagai khobar saja. Jadi ketahuan nih teman-teman, kenapa domah sebagai mubtada, isim letak di awal. Apa pula yang membuat dia itu menjadi masjidah masjidi di awal ya. Jadi kan baris standar itu adalah domah gitu ya. Selama tidak ada faktor-faktor yang membuat dia itu fathah atau kasroh ya tidak perlu. Jadi baris standarnya aja domah. Kemudian subjek, kemudian khobar ini berupa isim. Kita lanjut. Apa pula yang menyebabkan sebuah isim itu berbaris di atas? Di sini bisa al-masjidah atau masjidan ya, pakai tanwin ya. Sebelum kita lanjut ternyata ini ada ini. Jadi kalau ini ada kitab gundul, teman-teman bacanya bukan al-masjidu kabirun, tapi al-masjidah kabirin, seenaknya aja gitu ya. Maka ini tidak sesuai kaidah, salah membacanya. Harus masjidu karena dia di awal gitu ya. Kemudian kabirun, harus kabirun karena dia khabar. Tidak boleh kabirin. Ntar tuh ada pula ya kenapa harus kabirin nanti kita bahas. Nah, kita
Masuk kepada pembahasan kedua tentang baris di atas. Sebagai objek yang pertama, objek tahu ya teman-teman ya. Misalnya Ali membaca buku, berarti buku objek harus baris di atas ya. Kalau Alinya itu subjek Aliyun, berarti yaqra'u itu membaca, kitaban. Yang awalnya kitabun, buku menjadi kitaban karena objek gitu ya. Di sini ada saya contohkan ra'aitul masjidah. Aku melihat mas. Jadi fi'il madi untuk aku ya, nawaitu buat aku. Aku melihat masjid. Masjid ini teman-teman nggak boleh ra'aitul masjidu, nggak boleh, salah, tidak sesuai kaidah ya, harus fathah karena dia objek. Kemudian dipengaruhi harfu nasab. Nah, ada harfu-harfu itu yang kita pelajari dulu tuh teman-teman ya, yang bersambung, yang terpisah itu. Dia ada kelasnya, kelas masing-masing ya. Kelas yang bisa membuat isim baris di atas itu disebut harfu nasab. Kelas yang membuat isim baris di bawah ntar tuh namanya harfu jar. Nah, ini salah satu harfu nasab, inna, anna. Teman-teman sering temu ya. Banyak lagi teman-temannya akan kita bahas berikutnya. Yang jelas untuk teman-teman pahami, ada harfu yang mempengaruhi isim menjadi baris di atas disebut harfu nasab. Nah, ini yang seringnya. Jadi kalau ada inna, teman-teman nggak boleh lagi. Ini kan awalnya kalau kita buang inna, al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Mubtada khobar. Isim meletak di awalnya u. Khobarnya juga domah gitu ya. Nah, kalau ada inna, mubtada tadi sudah berganti barisnya harus di atas. Boleh enggak masjidi? Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Karena inna ini tugasnya kelas yang membuat isim baris di atas. Jadi jangan lupakan yang domah tadi ya teman-teman, apa mubtada isim yang di awal, kemudian subjek, kemudian khobar berupa isim. Nah, kalau baris di atas sebagai objek. Ini contohnya, aku melihat masjid. Atau dipengaruhi oleh arfu nasab. Nah, makanya teman-teman kadang ada ngomong kayak begini. Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadun itu mubtada isim yang letak di awal. Rasulu itu khabarnya Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kadang ada Muhammadar Rasulullah kapan? Kalau ada innanya. Ya, wa asyhadu anna itu temannya inna. Muhammadun salah, Muhammadar Rasulullah. Muhammadar ya karena ada inna. Oke, kita bahas kenapa isim berbaris di bawah. Nah, sebelum itu ada penekanan di sini contohnya ya teman ya. Allahu ghafaru aliyan. Kita susun begini, tapi teman-teman baca barisnya itu kan Allah mengampuni Ali. Jadi Allah subjek, teman-teman harus Allahu. Karena kenapa hu ndak hadai karena dia subjek. Gofaro. Jadi Allah itu mengampuni alian objek. Nah, kalau teman-teman baca kebalik ya, Allah karena teman-teman kadang Allah Allahi Allahu ya enaknya lah ya. Jadi Allah berarti objek kan, baris di atas itu objek. Gofaro, aliyun, ali menjadi subjek nih, subjek. Berarti di sini artinya walaupun susunan katanya sama, tapi salah membarisinya, salah artinya. Berarti ali yang mengampuni Allah, Allah objek. Salah sekali teman-teman. Apalagi kalau teman bacanya gini, Allahi ghafaru aliyin. Nah, kasar-kasar semua ini tidak sesuai kaidah, tidak bermakna. Ya, salah. Nah, kita lanjut. Jadi ini penyebabnya ya baris domah dari apa? Mubtada isim yang letak di awal. Jadi kalau sudah di awal itu barisnya standar domah, tidak boleh yang lain-lain gitu ya. Kemudian subjek, kemudian khobar berupa isim. Kemudian kalau baris di atas dia objek atau dipengaruhi oleh harfu tertentu, namanya harfu nasab. Nah, kalau baris di bawah gimana? Dipengaruhi oleh harfu jar. Harfu jar ini teman-teman juga sering ketemu sama dia nih, kelas-kelasnya min, fi, ila, ala, ana, bi, itu harfu-harfu jar. Jadi kalau ketemu ini teman-teman, itu setelahnya kasroh. Minal masjidi, fil masjidi, ilal masjidi. Kemudian mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang kemarin teman-teman. Kita gabungkan dua kata. Kata yang kedua itu jadi kasroh, kebun binatang. Binatangnya harus kasroh ya. Kebunnya itu dihilangkan alif lam, dihilangkan tanwinnya. Nah, ini contohnya. Perpustakaan masjid tersebut besar. Jadi maktabu ini mubtada, dia di awal.
gitu ya. Harusnya kan dia pakai alif lam tuh karena mubtada. Hanya saja dia kan dilarang karena dia kata pertama yang mau kita gabungkan perpustakaan masjid, kebun binatang kan gitu ya. Jadi masjidnya harus baris di bawah itu yang disebut dengan mudhof ilaih. Sebenarnya kan bisa masjidin. Karena di sini sudah pakai alif lam berarti teman-temannya bacanya kitabul maktabatul masjidi. Nah, jadi maktabatu itu sebagai mubtada ya teman-teman, isimnya yang letak di awal. Jadi memang domah mubtada itu. Biasanya pakai alif lam di sini dihalangi karena dia punya status kedua sebagai mubtada, kata yang mau kita gabungkan dengan al-masjidi. Makanya masjidi itu harus kasroh. Kita mau gabungkan. Kalau dia tidak kasroh, ntar jadi khobar. Artinya ntar malah perpustakaan itu sebuah masjid. Kan gitu kalau khobar. Nah, kalau di sini tidak harus kasroh, itu yang artinya satu kesatuan dengan perpustakaan. Jadi perpustakaan masjid tersebut ngapain? Kabirun, besar. Nah, kabirun inilah yang khobarnya. Nah, khobar itu kan juga wajib domah kalau berupa isim gitu. Contoh kedua, kunci masjid tersebut banyak. Jadi kan memang kunci masjid nggak bisa satu, ntar duplikatnya nggak ada, kayak mana kalau hilang gitu ya. Jadi miftahu itu harus hu karena dia mubtada isim yang letak di awal. Dihilangkan alif lam dan tanwinnya karena dia kata mau digabungin dengan masjid. Jadi masjid ini harus runcing, harus kasroh mau digabungkan. Nah, kasirun itu wajib run karena dia khobar dari kunci masjid gitu. Jadi begitu ya teman-teman kesimpulannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita lanjut pembahasan 15, masih terkait baris akhir isim. Jadi teman-teman ingat isim itu ada yang berbarisnya domah ya, ada yang barisnya fathah di atas, ada yang kasroh baris di bawah. Ini asli, saya bilang asli itu gimana? Kita baris akhir ya teman-teman, jangan baris tengah, kan judulnya baris akhir isim. Asli saya bilang itu karena teman-teman bisa melihat domahnya memang dengan domah. Fathah ya dengan fathah, kasroh dengan kasroh. Emang ada sih yang tidak asli? Ada. Yang versi 2, dia tidak punya fathah, domah, sama kasroh. Lalu dengan apa dia menandai dia itu fathah, kasroh, atau domah? Ada caranya teman-teman ya. Jadi untuk dua dan jamak itu. Berlakulah rumus tidak asli. Karena dia tidak punya domah, fathah, dan kasrohnya gitu ya. Nah ini dia. Teman-teman. Jadi kalau untuk dua dan jamak, teman-teman, ya sesuatu kita bahas ya. Yang patokannya itu bukan nun. Kan harusnya baris akhir nun ya yang kita bahas. Nah, kecuali untuk dua dan jamak ini patokannya bukan nunnya. Nunnya ini cuma tambahan, teman-teman jangan hiraukan. Alif sama wawnya itu yang akan jadi patokan, berarti itu yang akan dirubah. Tapi katanya baris akhir isim, harusnya yang di akhir. Ini kenapa bikin pusing? Tidak, teman-teman. Ya, hidup itu kadang tidak mudah, tapi kan bisa kita lewati. Jadi, ikhlas terima. Kalau tidak terima, jadinya kita nggak pandai-pandai gitu ya. Percuma kita nanyakan kenapa harus begini, kenapa tidak akhirnya saja. Kita tidak akan maju. Ada kendala kita hadapi. Tidak mungkin motor itu selamanya bisa jalan, selamanya tidak bocor-bocor. Pasti ada dan itu kita selesaikan. Alhamdulillahnya kita tadi sudah dikasih tahu baris domah, fathah, kasroh, kenapa-kenapanya. Nah, saya ingatkan untuk dua dan jamak teknisnya bukan yang akhirnya sekali yang mau dilihat, bukan nunnya itu, tapi alif sama wawnya itu yang akan dirubah. Jadi teman-teman, muslimun ya, itu jadi kan kalau dua muslimani tambah ani atau muslimatani perempuan. Nah, kalau jamaknya kan yang jamak laki-laki muslimun pakai waw. Nah, alif tanda dua, waw tanda jamak, itu yang akan kita robah. Karena untuk dua dan jamak, dia tidak memiliki baris aslinya, ya. Jadi, alif sama waw ini pertanda juga dia baris dom, hanya saja tidak asli karena dia tidak punya, jadi pinjamnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat muslimani itu posisinya berarti barisnya dom, berarti dia sebagai mubtada, sebagai khobar ataupun sebagai subjek. Begitu juga dengan muslimun. Pakai waw berarti sebagai mubtada, subjek ataupun khobar. Yang cewek ntar kita bahas ya. Nah, oke lah kita bahas yang cewek ya. Jadi untuk cewek, nah itu bisa untuk yang di akhir.
Lalu kenapa saya tidak samakan? Karena dia nanti baris atas dia nggak punya, jadi dia pun minjam. Ya, jadi yang aneh-aneh dibikin di sini ya. Lalu alif oke, itu domah tidak asli. Wow, domah tidak asli. Ini asli alhamdulillah. Apa yang mau diperhatikan? Kita ganti kalau dia baris di atas, baris di bawah dengan apa? Dengan ini teman-teman. Tinggal ganti alif dengan ya, gampang kan? Jadi baris di atas, alif diganti dengan ya. Baris kasroh, alif diganti dengan ya, mirip dong. Iya, mirip. Ntar kan, terus bedanya apa? Ntar ada harfu, kalau di sini baris atas ada harfu inanya nggak? Kalau di sini ada harfu jarnya nggak? Itu aja yang menandakan dia itu sedang baris di bawah atau baris di atas gitu ya. Jadi ini baris nimnya sama, baris ninya sama, nima sama ni. Kita ganti alif menjadi ya, jadi muslimah ini. Makanya kalimat syahadat itu kadang dibilang syahadatain. Dua kalimat syahadatain, tain dari syahadatani kan syahadatun satu. Sedangkan syahadat itu dua, syahadat tauhid, syahadat rasul kan kepada Allah, persaksian kita, kemudian persaksian untuk Nabi Muhammad. Makanya syahadatun disebut syahadatani, dua buah syahadat. Karena ada kalimahnya, berarti kita gabungkan kayak kebun binatang. Berarti kalimatu itu mudhof, syahadatain itu mudhof ilaih. Kan mudhof ilaih harus baris di bawah karena dia untuk dua nggak punya baris kasroh, kita pinjam alif menjadi ya. Jadinya syahadatain nih atau muslimai nih. Jadi barisnya sama, tinggal diganti alif dengan ya gitu ya. Untuk jamak laki-laki, waw pun diganti dengan ya sama, hanya saja nunnya kan di barisnya beda ya dari yang di atas, teman mirip di sini. Jamak tuh nunnya sama-sama nah, kalau dua sama-sama ni. Hanya saja untuk mimnya ini berubah muslimina. Jadi teman-teman ketemu ayat al-muslimuna, kadang al-muslimina. Sama aja sih posisi mereka aja yang beda. Jadi ke artinya ntar berbeda posisinya. Sebagai subjek apa? Objek kalau muslimun berarti sebagai subjek. Kan ini baris-baris domah ini kan subjek mubtada sama khabar. Nah, kalau ini bisa jadi dia baris di atas, bisa jadi baris di bawah. Pasti ada kuncinya di sana gitu ya. Nah, kalau muslimatu yang cewek ini silahkan diperhatikan dalam Al-Quran mukminatu, qanitatu. Itu barisnya cuma domah, kalau baris di atas dia kasroh, dia pinjam nggak ada punya baris di atas kan. Kalau baris di bawah juga dia kasroh, mirip dia. Makanya saya bikin di sini. Walaupun domahnya asli, atasnya tidak asli, dia pinjam kasroh orang gitu ya. Kemudian baris di bawah tetap kasroh. Kita ingatkan kembali, jadi baris depan itu alasannya apa teman-teman? Mubtada, isim menata di awal, kemudian apa? Subjek, pelakunya, kemudian khobar, ya, yang berupa isim. Jadi saya contohkan di sini, al-muslimani solihani, dua orang muslim tersebut adalah orang yang soleh, gitu ya. Solihani, ya ini khobarnya. Nah, ini mubtada isi meletak di awal, biasa pakai alif lam ya teman ya. Dan dia domah. Ini kan domah, alif ini tanda domahnya. Tapi kenapa tidak dengan domah? Kan dia dua. Jadi tidak asli. Nah, khobar itu juga pakai alif. Jangan pakai yang versi ini ya teman. Karena kan ini mubtada khobar. Jadi versinya yang ini dengan alif. Nah, kalau baris di atas kena objek dan dipengaruhi harfu nasab. Oke, ini hanya dua alasan. Alasan yang lain banyak. Itu kita cicil ya teman-teman. Nah, contoh ini. Innal muslimaini solihaini. Jadi inna kan harfu nasab. Nah, yang awalnya muslimani seperti ini nggak boleh lagi karena dia harus baris di atas. Kan ada inna, berarti baris di atasnya gimana? Pakai yang ini muslimaini. Nah, ini khobar, khobar kan dengan domah. Nah, ini bentuk domahnya. Jadi yang satu, ini kan sama-sama dua ini. Cuman yang satu duanya dengan domah, domah tidak asli karena dia khobar. Yang ini duanya diganti menjadi ya karena dia baris di atas ada harfu nasab. Atau ini sebagai objek ro'a itu aku melihat fi'il madi untuk saya ini tutu ya nama itu. Nggak boleh muslimani, aku melihat dua orang muslim. Kalau muslimani berarti dia pelakunya. Aku melihat tapi dia juga mereka berdua juga melihat ya. Dia harus objek. Objeknya gimana? Bukan pakai a lagi tapi pakai ya. Ro'aitul muslimaini. Begitu. Jadi kalau teman-teman bikin ro'aitul muslimani,
Aku melihat dua orang muslimnya pakai alif, berarti dia juga sebagai subjek. Kan di sini baris subjek ini. Nggak boleh, harusnya objek itu dengan ya, diganti dia harus baris di atas, cuman karena dia nggak punya baris di atas, pinjam menjadi ya. Nah, kalau baris di bawah, itu kan dipengaruhi huruf jar atau mudhof ilaih. Contohnya, nah kayak tadi dua itu ya, kalau dengan alif berarti domah, kalau dia atas ataupun kasroh dengan ya. Jadi, ini ada min, artinya dari. Muslimani, dua orang muslim. Misalnya ini ada uang dari dua orang muslim. Nggak boleh muslimani, karena ada dari harf jar, berarti harus baris di bawah. Baris bawahnya mana? Dengan ya, jadi muslimaini, minal muslimaini. Gitu ya. Atau dia sebagai mudhof ilaih ini. Min, baiti, min kan harf jar, maka baiti, rumah, harus baris di bawah karena ada harf jar. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin karena dia kata pertama alias mudhof yang mau kita gabungkan dengan kata kedua sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu kan harus baris di bawah. Jadi, karena dia dua, nggak boleh dengan alif. Min baitil muslimani. Kan muslimani artinya dua orang muslim. Iya sih, teman. Teman kita ini sekarang udah belajar. Tanda dua itu bisa dengan tanda ya, kalau dia baris di bawah dan baris di atas. Nah, sekarang dia baris di bawah, karena prinsip mudhof ilaih itu baris di bawah, bukan baris di atas. Jadi, teman-teman ini bisa lihat muslimah ini sama al-muslimah di bawah itu sama-sama ya. Cuman dia itu yang satu ini bukan apa? Kalau yang di sini dia itu baris di bawah karena harf jar, yang di sini baris bawah karena mudhof ilaih. Tadi kan yang di sini juga baris di bawah. Maksud saya tadi juga dengan ya. Cuman ya di sana menandakan dia baris di atas. Kalau di sini ya-nya sedang baris di bawah harf jar. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, muslimah ini pakai ya, berarti posisinya bisa baris di atas ataupun baris di bawah. Dipengaruhi harf nasab, objek, ataupun harf jar atau mudhof ilaih. Nah, kalau dengan alif itu yang di posisi dia itu sebagai mubtada, khobar, ataupun subjek. Ya, ini contohnya itu tadi untuk dua. Nah, untuk jamak kita coba ini, teman-teman jangan lupa yang di depan itu rumusnya mubtada, subjek, khobar. Nah, ini versi jamak ya, al-muslimun. Orang-orang muslim atau kaum muslim. Kalau mubtada khobarnya memang pakai waw. Kan mubtada itu barisnya domah. Khobar juga barisnya domah. Orang-orang muslim tersebut adalah orang-orang yang soleh. Jadi jangan pakai yang ya, karena dia tidak kembar. Kecuali pakai alif lam juga sama-sama. Berarti orang-orang muslim yang soleh gitu ya. Kenapa dengan waw? Karena dia mubtada. Jadi dia domah. Solihun khobar. Jadi dengan waw. Nah, kapan muslimah ini? Kalau dia baris di atas. Ataupun baris di bawah. Kita bahas baris di atasnya. Sebagai objek ataupun dipengaruhi harfu nasab kayak ina ya. Nah, jadi sesungguhnya kaum muslimin tersebut adalah orang-orang yang soleh. Nggak boleh di sini innal muslimuna, karena inna ini posisinya baris di atas. Kalau pakai waw berarti itu barisnya doma, baris di atasnya ini dengan ya. Jadi innal muslimina, jangan muslimaina ya, nggak boleh ya. Dia kasrah sebelumnya, mimnya. Innal muslimina. Kenapa dengan ya? Karena menandakan dia baris di atas, dipengaruhi harfu nasab. Solihuna, kenapa dengan waw? Karena dia khobar seperti ini. Ro'aitul muslimina, aku melihat orang-orang muslim. Jadi nggak boleh ro'aitul muslimuna, aku yang melihat, tapi muslimunnya juga sebagai subjek melihat. Kan waw ini kan baris dapan. Dapan tadi kan banyak pilihannya, mubtada, subjek, khobar gitu ya. Jadi nggak boleh ro'aitul muslimuna. Jadi bisa jadi dia subjek, kan sini subjek ya, salah satu pilihannya. Aku melihat tapi mereka juga melihat gitu ya, nggak bisa ya. Jadi harus diganti objek, berarti wow diganti dengan ya. Wow itu domah. Baris di atas kan objek baris di atas. Baris atasnya apa? Dengan ya. Jadi ro'aitul muslimina. Kemudian baris di bawah teman-teman dipengaruhi harf jar dan mudhof ilaih, kata kedua yang mau disambungkan kayak kebun binatang, binatangnya itu yang disebut mudhof ilaih kata kedua ya, dan itu harus baris di bawah. Kita coba, jadi kalau dia posisi muslimun itu kan dengan domah baris di depan, subjek, mubtada, khobar. Kalau kita ganti jadi di bawah dengan harf jar nih, minal muslimina, jadi nggak boleh minal muslimun. Jadi kayak bacaan sholat tuh wa ana minal muslimin, dan
Saya bagian dari orang muslim. Nggak boleh bilangnya wa ana minal muslimun. Kan sama-sama jamak tuh. Iya, posisinya beda. Waw itu menandakan dia doma, sedang min ini fungsinya harfu jar, harfu yang membuat isim berbaris di bawah. Harus begitu. Jadi pakai yang untuk baris kasroh ini kasroh. Jadi minal muslimina. Nggak boleh minal muslimuna. Ini min baitil muslimin, dari rumah orang-orang muslim. Rumahnya itu mudof, kayak kebun ya. Musliminnya itu kata kedua ya. Yang mau kita gabungkan. Berarti muslimin yang awalnya muslimun harus baris di bawah. Bawah dengan apa? Dengan ya. Jadi min baitil muslimin. Nah, ini yang menandakan kasrohnya. Ini yang menandakan kasrohnya. Begitu. Nah, ini ya. Ingat-ingat kembali baris depan itu sebabnya mubtada, subjek, khobar. Kita coba yang cewek ya, jamak perempuan ya. Al muslimatu solihatun sangat jelas ya, yang tu karena dia mubtada, memang mubtada itu pakai itu, solihatun mubtada khobar, maka dia doma juga. Hanya saja kita bikin baris di atasnya itu bukan dengan fathah, karena dia tidak punya fathah, dia penjam, dia cuman punya kasroh. Domah, kasroh, kasroh. Cuman kasrohnya bisa bermakna baris di atas. Kita contohkan. Penyebab baris di atas apa teman-teman? Objek ataupun dipengaruhi harfu nasab si inna itu ya. Nih, kalau muslimatu berarti barisnya domah, muslimati berarti atas dan kasroh. Nah, kita bahas di sini. Innal muslimati, nanti di sini bukan kasroh, karena dia tidak ada harfu jar ataupun tidak mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus ke isim, masa mudhof ilaih ke inna? Tidak boleh ya ke harfu ya, apalagi ke fi'il ya. Mudhof ilaih digabungkan tuh ya isim sama isim. Berarti inna di sini harfu nasab, harfu yang membuat baris di atas. Jadi al muslimatu harus al muslimati. Kok nggak al muslimata? Dia nggak punya. Jadi jangan maksa ya teman-teman. Jadi dia nggak punya fathah ya untuk jamak perempuan. Jadi dia fathahnya diganti dengan kasroh. Jadi sebenarnya ini kasroh palsu. Kita melihatnya secara dengan mata itu kasroh, tapi dengan ilmunya kita tahu ini dia baris di atas karena ada in. Nah, solihatun khobar. Makanya kadang kan khobar ini domah. Punya dia punya baris domahnya punya. Dia yang tidak punya tuh baris di atas gitu ya. Ini ro'aitul muslimati sebagai objek. Harusnya objek baris di atas. Nggak boleh muslimata. Nggak punya sampai hari kiamat pun teman-teman paksa. Nggak punya dia muslimata. Dia muslimati ya. Kalau teman-teman baca ro'aitul muslimatu, malah nggak jadi objek, jadi subjek. Seakan sini saya yang melihat, tapi perempuannya juga melihat. Jadi sangat salah, sangat sulit dan tidak bisa dimengerti ya. Jadi ti di sini bukan kasroh, tapi dia baris di atas. Penyebabnya kita nampak ya. Kita lihat ti lagi yang benar-benaran baris di bawah. Ini dia. Dipengaruhi harfu jar ataupun mudhof ilaih. Ada min harfu jar, maka nggak boleh lagi muslimatu, harus muslimati. Ini gampang karena kasrohnya kelihatan. Atau min baitil muslimati, dari rumah perempuan-perempuan muslim. Harus muslimati karena dia mudhof ilaih dari baiti. Kata kedua dari mau digabungkan dengan rumah. Rumahnya rumah siapa? Rumah perempuan muslim gitu ya. Gak boleh baitil muslimatu. Gak boleh, artinya nggak nyambung dari rumah. Rumah itu siapa? Rumah itu sendiri adalah orang-orang muslimah. Kan kalau tuh jadi khobar. Dari belakang tuh kita jadikan khobar. Kan itu artinya jadi salah. Salah membaris, salah artinya teman-teman. Jadi ini kesimpulannya ya. Fi mahalli raf'in itu istilahnya apa tuh? Fi pada mahalli posisi raf'in. Raf'in itu artinya dom mah, baik domahnya asli untuk dua dengan alif, domah dengan jamak laki-laki dengan waw, domah perempuan oke masih dengan dom mah. Fi pada mahalli posisi nasbin. Nasbin itu artinya baris di atas. Bisa asli dengan fathah, bisa dengan ya untuk dua, bisa dengan ya untuk jamak. Tapi kan nunnya berbeda, mimnya juga berbeda barisnya. Kemudian kasroh untuk jamak perempuan. Fi mahalli kasrin, pada posisi kasroh itu ada kasroh asli ataupun kasroh dengan ya, kasroh dengan ya untuk jamak dan dua tadi ya, kasroh dengan kasroh beneran untuk jamak perempuan. Nah, karena cuman jamak perempuan ini pas di atasnya yang dia nggak punya fathahnya tidak asli, dia dengan kasroh juga.
Saya contohkan untuk melafalkannya. Fi mahalli raf'in, pada posisi mah atau baris depan bahasa kampung saya ya. Al masjidu berarti asli. Marfu'un ini sama dengan raf'in ini artinya. Kan mirip nih katanya. Ro, ada fa, ada ain. Berarti baris di depan bi dengan mah. Ini kan yang saya bilang tadi. Marfu'un bid domah. Dia baris depan dengan domah asli. Untuk dua, marfu'un bil alif. Dia marfu domah dengan alif. Marfu'un bil waw. Dia posisi marfu, posisi domah tapi dengan waw tidak asli. Ini marfu'un bid domah. Ini marfu dengan domah. Kita coba pelafalan untuk fi pada mahalli posisi nasbin. Baris atas. Al-masjidah asli ini berarti mansubun dari kata nasbin juga. Mansubun berarti berbaris atas bil fathi dengan fathah gitu. Kalau untuk dua, mansubun berbaris di atas bil ya'i dengan ya untuk dua. Untuk jamak laki-laki, mansubun berbaris di atas bil ya'i dengan ya juga. Nah, untuk jamak perempuan ini, mansubun ingat ya dari nasbin ini berbaris di atas bil kasri dengan kasroh gitu. Jadi artinya ini kan sama-sama baris di atas. Perbedaannya apa? Itu ntar kalau sudah belajar ya. Cuman teman-teman yang nasbin atas, mansubun atas juga. Jangan ntar nasbin atas, mansubun artinya kasroh. Jangan ya. Nah ini pelafalan. Pelafalan berikutnya, fi pada mahali posisi kasrin, kasroh. Al-masjidi itu asli, berarti maksurun. Nah, dari kata kasroh. Maksurun berarti kasroh, bil kasri, dengan kasroh asli. Yang untuk dua, maksurun, berarti berbaris kasroh, bil ya'i, dengan ya. Untuk jamak laki-laki, maksurun, berbaris kasroh. Maksurun kan berbaris kasroh artinya. Bil ya'i, dengan ya. Nah, untuk jamak perempuan, maksurun, berbaris kasroh, bil, dengan kasri, dengan kasroh asli. Dia kan fathahnya yang nggak punya. Fathahnya tetap dengan kasroh. Ini teman-teman diminta ganti ya. Dari ini kan posisinya marfu semua, domah semua ya. Baik domah dengan domah asli, bid domah ataupun dengan waw untuk jamak ataupun dengan alif untuk dua. Kita ganti menjadi mansub di atas dan maksur di bawah. Al-muslimu ini normal, berarti mansubnya atasnya al-muslimah. Al-jamilu normal, berarti mansubnya al-jamila di atas ya. Kemudian al-muslimu, maksurnya baris di bawahnya normal, al-muslimi. Al-jamilu, maksurnya jadi al-jamili, maksur dari kata kasroh ya teman. Kemudian nomor dua, al-muslimani, ani-ani, berarti sudah dua, berarti ini tidak asli. Ini marfu bil alif, domah dengan alif. Mansubnya atasnya berarti ganti dengan ya, al-muslimaini. Ya. Maksurnya baris di bawahnya juga dengan ya, al-muslimai. Nih. Nah, al-jamilani ini pakai alif berarti posisinya marfu, domah, tapi bil alif, dengan alif. Berarti mansubnya baris di atasnya ganti dengan ya, al-jamilaini. Maksurnya juga mirip al-jamilaini dengan ya. Jadi ingat teman-teman, ini domah semua, kita ganti atas dan bawah. Mansub atas, maksur bawah. Jadi kita berurutan ya. Ntar saya nggak sempat bilang, teman raba sendiri ya. Al-muslimuna berarti dengan waw ini berarti marfu. Domah, mansubnya di atasnya dengan ya. Jangan al-muslimuina ya, tapi dikasrohkan mimnya. Al-muslimina. Maksurnya juga mirip al-muslimina. Al-jamiluna ini marfu dengan waw, berarti baris atasnya mansubnya dengan ya. Al-jamilina, jangan luina ya, nggak bisa. Susah kita ngomongnya ya. Al-jamilina, maksurnya juga al-jamilina. Nomor 4, al-muslimatu, asli domahnya ya, marfu bid domah. Kita ganti jadi mansub, berarti dengan fathah ya, mansubul bil fathi, berarti al-muslimata. Al-jamilata. Maksurnya al-muslimati, al-jamilati.
Ini al-muslimani, al-jamilatani, ani-ani berarti posisinya marfu, berarti setara dengan domah, hanya saja bukan dengan domah, tapi bil alif, dengan alif. Kita ganti jadi mansub, berarti ganti dengan ya. Maksur juga ganti dengan ya, berarti mirip. Mansub dan maksurnya adalah ganti dengan ya. Al-muslimataini, al-jamilataini. Itu mansub dan maksur, karena dia mirip ya. Al-muslimatu al-jamilatu berarti ini marfu dengan domah. Hanya saja karena ini jamak perempuan, dia tidak punya baris fathah. Jadi mansubnya dengan kasroh al-muslimati al-jamilati. Nah, maksurnya juga dengan kasroh al-muslimati al-jamilati. Kemudian nomor 7, ad-darisu itu kan marfu bid domah. Al-jadidu marfu bid domah. Karena dia cuma tunggal, jadi gampang. Mansubnya di atasnya dengan fathah. Ad-darisa al-jadida. Maksurnya juga asli. Ad-darisi al-jadidi. Nomor 8, dari sani jadi dani, berarti ani-ani 2. Berarti itu marfu'nya dengan alif, sudah tidak asli. Maka mansub dan maksudnya itu dengan ya. Ganti alif dengan ya. Dari saini jadi daini. Gitu ya. Dari suna jadi duna, itu dengan waw, marfu dengan waw, sudah tidak asli, jamak, berganti mansub dan maksudnya juga dengan ya. Hanya saja sebelumnya dikasrohkan ya, dari sina, jangan dari swina, kan susah. Jadi kalau diganti ya, jangan dengan domah ya, dengan kasroh ya. Dari sina jadi dina, itu mansub dan maksudnya akan mirip. Dari satun jadi datun, ini marfu bid domah. Nah, dia tunggal. Jadi gampang kalau mansubnya baris di atas itu dengan fathah. Dari satan jadi datan. Maksudnya dengan kasroh. Dari satin jadi datin. Nomor 11 dari satani jadi datani. Ani-ani berarti itu marfu dengan alif. Berarti mansubnya sudah tidak asli dengan ya. Maksudnya sudah tidak asli juga dengan ya. Dari sataini jadi dataini. Itu untuk mansub dan maksudnya. Dari satun jadi datun, ini marfu dengan domah. Tapi untuk mansubnya, karena ini jamak perempuan, nggak bisa dengan fathah, tidak punya. Jadi mansubnya dengan kasroh, dan maksurnya pun dengan kasroh, malah mirip. Jadinya dari satin, nggak boleh dari satan, tidak punya. Dari satin jadi datin, maksurnya juga seperti itu. Ya, ini kalau sudah alif ta sama tersenyum ini, barisnya sama tun sama sitin aja. Kecuali tamar butuh ini bisa tun, bisa tan, bisa tin, karena dia tunggal ya. Alkitabu al-jamilu, nah ini marfu dengan domah asli, berarti mansubnya dengan fathah asli. Alkitaba al-jamila, maksurnya dengan kasroh asli. Alkitabi al-jamili. Dia kan yang bermasalah itu dua dan jamak laki-laki juga jamak perempuan. Kayak ini nomor terakhir 14. Alkitabani al-mufidani. Ani berarti marfu bil alif. Marfu'nya sudah tidak asli. Berarti mansub dan maksudnya juga tidak asli. Prinsipnya diganti dengan ya. Kan alif ganti dia, waw pun ganti dengan ya. Jadi al-kitabaini, al-mufidaini itu mansub dan maksurnya. Nomor 15, al-kutubu al-mufidatu. Nah, ini marfu'nya asli dengan domah, maka mansubnya asli dengan fathah, al-kutuba al-mufidata. Maksurnya juga asli dengan kasroh, al-kutubi al-mufidati gitu ya. Nomor 16, al-madrasatu al-jamilatu, ini marfu'nya asli dengan domah, maka mansubnya asli dengan fathah al-madrasata al-jamilata, dan maksudnya asli dengan kasroh al-madrasati al-jamilati. Al-madrasatani al-jamilatani, nah ini sudah ani-ani, berarti marfu'nya sudah dengan alif, tidak asli, berarti tinggal ganti dengan ya untuk mansub dan maksudnya al-madrasataini al-jamilataini gitu ya. Yang terakhir al-madarisu al-jamilatu marfu bid dhammah asli, maka mansubnya fathah asli. Al-madarisa al-jamilata maksudnya juga asli dengan kasrah. Al-madarisi al-jamilati. Alhamdulillah.